Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat taufik hidayahnya sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa sama-sama bermuajahah, bertatap muka walaupun via virtual seperti ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini pertemuan yang dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kebaikan kita dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat yang dibawakan oleh beliau, dan mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang kelak dapat syafaat yaumil qiyamah. Allahumma amin. Alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita guru kita Al-Ustadz Fahrudin Nu'man, yang insya Allah pada siang hari ini, kesempatan siang hari ini acara rehat di bulan Agustus atau bertepatan bulan Muharram ini akan mengambil tema itu merdeka dengan Muharram yang lebih baik. Ya, kita tahu bahwa bulan Muharram banyak sekali peristiwa yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah di awalnya dengan hijrah Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan dengan hijrahnya kita di bulan Ramadan ini akan mendapat sesuatu yang lebih baik daripada tahun-tahun berikutnya, karena sesuai dengan sabda Rasulullah, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, itulah orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, itulah orang-orang yang celaka. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beruntung. Allahumma amin. Baik Ustadz, untuk mulai kajian ini, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama baca basmalah. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah nanti Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Mari kita awal dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin wal muslimah, para di sini seluruh karyawan lintas sarta ya Pak Lukman. Ya. Ya, Masya Allah, yang insya Allah semuanya dicintai, diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Maka alhamdulillah di siang hari ini bertepatan di hari Kamis 8 Dzulhijjah, 8 Muharram, maaf, ya 8 Muharram, kita perlu memuji Allah Subhanahu Wa Taala, tersenyum dan bersuka cita. Alhamdulillah, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya kalian bergembira, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kita bergembira, alhamdulillah,
kita masih dipanjangkan umur. Insya Allah juga dalam keadaan sehat semuanya. Walaupun masih dalam keadaan ya subhanallah di mana-mana masih terasa rada khawatir pandemi masih. Semoga dijaga oleh Allah SWT. Amin. Namun kita bersyukur alhamdulillah kita masih ditetapkan juga di atas agama Allah. Ya tadi pagi kita masih mantap mengucapkan alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita masih memuji Allah setelah panjang umur, kita pun mengucapkan asbahna ala fitratil Islam. Kita masih masuk pagi hari ini dalam keadaan Islam. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hada. Kemudian pesan Allah ya supaya kita istiqamah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya semoga insyaallah kita sampai akhir hayat kita bertemu dengan Allah masih mengucapkan la ilaha illallah. Karena kata Nabi, ya la yadkhulul jannah, tidak ada yang masuk surga kata Rasulullah SAW ila nafsun muslimah, kecuali jiwa yang muslim. Dan bersyukur juga alhamdulillah ya kita masih ditingkatkan iman ya, karena perkumpulan ini yang luar biasa telah dibuat oleh rekan-rekan Pak Lukman dan rekan-rekan semuanya. Perkumpulan insya Allah orang-orang yang beriman. Ya, andai kata tidak ada iman, saya tidak akan semangat seperti ini. Betul apa tidak, Pak Lukman? Alhamdulillah. Ya, karena kekuatan iman kita, ya kita semangat untuk saling tawasabil haq wa tawasabil sabr, yang menasihati di atas kebenaran dan kesabaran. Maka insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita dapat menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-ilmu minal iman, ya bahwasanya kedudukan ilmu yang kita niatkan di hari ini insyaallah ya, yaitu dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Al-ilmu minal iman bimanzilatir ruhi minal jasad, yaitu kedudukannya seperti ruh di dalam jasad seseorang. La imana liman la ilmalah, tidak ada iman bagi yang tidak ada ilmu. Maka subhanallah kita niatkan semoga Allah SWT juga menguatkan iman kita. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah, sedikit kita akan mungkin saling mengingatkan dengan tema yang luar biasa, ngajak merdeka gitu Pak Lukman ya. Ya, alhamdulillah, bertepatan memang Allahu Akbar. Barusan kemarin upacara ya Agustusan, bertepatan dengan Agustus yang merupakan momen Allahu Akbar kemerdekaan. Ya dari keterbelengguan kita, tapi apakah sudah merdeka hakiki? Ini pertanyaan yang perlu kita tanyakan. Namun subhanallah, bertepatan pula bagi kita muslim, Allahu Akbar. Ya, bulan Agustus yang hari ini tanggal 27, ya bertepatan juga dengan subhanallah satu keputusan di zaman Umar bin Khattab ketika mencari momen bagaimana pergantian tahun. Akhirnya momen pergantian tahun itu diputuskan dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Luar biasa, momen terbesar. Ya, di mana fase dari keterpurukan dakwah Nabi SAW. Ya Allah, akhirnya gimana? Setelah di Mekah 13 tahun, akhirnya gimana? Disambut apa disambit? Ya, disambit. Bahkan kita tahu dalam sejarah disembarakan DPO 100 onta. Bayangkan coba. Sampai Nabi nginep di Gua Sur 3 malam ngumpet. La ilaha illallah. Ya. Setelah sahabat sebelumnya sebagian ada yang ya Allah, keluarga Yasir dicincang di depan Nabi. Ya. Siapa itu? Bilal bin Rabah, tahu semuanya ceritanya. Ya, dijemur di padang pasir dengan ditimpa dengan batu, hanya dia mengatakan al-ahadul ahad, al-ahadul ahad. Tidak ada kebebasan. Ya, keterpurukan. Namun subhanallah, dengan taufik dan izin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan berhijrah setelah sebelumnya para sahabat juga berhijrah ke kota Madinah. Maka peradaban baru ya muncul di dalam perjalanan sejarah Islam, sehingga subhanallah ketika hijrah itu terjadi dipupuklah kekuatan. Ya, akhirnya subhanallah
muncullah negara pertama Islam di dunia itu di kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memancar dari situ seluruh cahaya Islam sampai ke Pandeglang. Saya di Pandeglang nih Pak Lukman. Sampai ke Pandeglang, sampai ke daerah-daerah antum. Ya, gagah dan gempita. Kata Nabi SAW, umirtu bi qaryatin ta'kulul qura. Aku diperintahkan untuk hijrah ke satu kampung yang kampung itu akan memakan kampung-kampung lain. Ya, maksudnya dari situ terpancar Islam ke seluruh dunia dengan gagah dan gigihnya perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perubahan yang luar biasa bersama para sahabatnya. Bayangkan hijrah tahun berapa? Tahun 1 Hijriah. Ya, tahun 1 Hijriah itu hijrah jentar ya. Tahun 2 Hijriah terjadi peperangan besar. Ya, 1000 melawan 317. Perang apa itu Pak Lukman? Perang Badar. 1000 melawan 317. Tapi gebilang, ya gegap gempita, bayangkan, dipermalukan. Ya, kemenangan hebat terjadi di perang Badar. Lalu tahun ketiga terjadi perang Uhud. Ya, 700 melawan 3000 dan kalah telak di termen pertama, kalah telak walaupun akhirnya terjadi ya kekalahan, namun karena ada trouble sedikit. Tapi intinya menang. Bahkan lihat tahun 9, ya ke-9 Hijriah apa yang terjadi? Begitu hebat pesat dakwah Nabi SAW, perubahan kepada yang lebih baik, ya, perubahan kepada yang lebih hebat. Bagaimana? Tahun ke-9 Hijriah Nabi sudah bisa mengumpulkan 150.000 bala tentara mengadakan apa? Pembukaan kota Mekah. Gagah tidak? Dari ratusan berapa? Ya, dari beberapa gerintil orang. Bayangkan 10 tahun saja. Begitu hebat. Ya, bisa menegakkan negara Islam, daulah Islam pertama di dalam Islam, dan Islam menjadi bersama Rasulullah di kala itu menjadi agama adidaya, sampai kata Nabi, nusirtu birra'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah, musuh sudah gemetar sebulan sebelum aku serang. Bayangkan 2 kaisar Romawi dan Persia, ya semuanya tunduk. Bahkan sampai ke sekarang Konstantinopel dulu, sekarang apa namanya itu? Turkiya. Ya. Kalau sampai ke mana? Tariq bin Ziyad sampai ke Spanyol. Masya Allah. Begitu gagah. Ma'asal muslimin rahmatullah. Dalam sejarah ada pelajaran. Dalam sejarah ada pelajaran. Ya. Oleh karenanya momen ini insya Allah sangat baik. Ya, untuk kita jadikan sebagai ajang perubahan. Di satu sisi kita punya judul, ya, negara kita negara yang sudah merdeka. Ya, merdeka bahkan sudah yang ke-75 tahun. Ini momen kemerdekaan. Tapi apakah sudah merdeka betul-betul? Apakah hanya sekedar slogan merdeka? Itu satu pertanyaan Pak Lukman. Yang kedua, apakah merdekanya cuma di dunia saja? Saya khawatir merdekanya cuma di dunia doang. Ya, pakai slot gitu, Mak. Ya, Pak Lukman ya, pakai slot apa ini namanya? Bendera merah putih sampai nenggak botol, merdeka enggak tuh, Bang? Ya. Iya, Tergantung pakai botolnya slot. ditenggak apa, Ustaz. Pakai slot bendera merah putih, merdeka, merdeka. Setelah itu mereka tenggak botol, ya gaplehan, kemudian dia apa namanya? Judi, bahkan prostitusi, bahkan ya Allah, ya, keterpurukan, kemiskinan. Dan apakah sudah merdeka hakiki? Yang pertama. Yang kedua, apakah merdeka yang dimaknakan kita ini muslim? Harus sepakat bahwasanya kehidupan kita, kemerdekaan kita bukan hanya di sini saja. Ya, kemerdekaan kita harus berlanjut. Dengarkan kata Allah. Allah katakan faman zuhziha 'anil nar dalam surat Al-Imran, saya lupa ayatnya. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dimerdekakan digelincirkan dari api dikeluarkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah merdeka. Dengan merdeka yang hakiki. Ya. Makanya ma'asal muslimin rahimakumullah, progres kita gimana?
progres kita ini jangka pendeknya sampai wafat kita merdeka dan jangka panjangnya sampai kita bertemu dengan Allah. Ya, bahkan kalau bisa kita masuk surga tanpa hisab tanpa adab, makanya doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, yaitu ya Allah anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan diselamatkan dari adab neraka. Maka dua ini apakah sudah merdeka hakiki? Ini pertanyaan. Ya, yang kedua, merdekanya di mana saja? Apakah merdekanya hanya di dunia? Lah, ya, sudah contoh banyak sekali. Korun dulu merdeka di dunia, Pak. Fir'aun merdeka di dunia. Ya, bahkan orang-orang yang mengikuti mereka sampai saat ini luar biasa. Mungkin negaranya lebih gagah lagi. Ya, negaranya negara adidaya. Kita dengar ada Amrik, ada Los Angeles, ada apalagi Singaparna, ada Singapura. Ya, dan seterusnya merdeka. Tapi apakah mereka dijamin merdeka di negeri akhirat? La ilaha illallah, saya tidak yakin. Karena Allah katakan innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu, dan mereka kalau mati wahum kufar, masih di atas kekafiran, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ulaika alaihim laknatullah, maka mereka akan mendapatkan laknat Allah wal malaikati wan nasi ajmain. Malaikat dan seluruh manusia. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah. Nah, bertepatan juga alhamdulillah ya kita ini di bulan Muharram tadi, yaitu sebagai ajang di mana ada kisah besar tadi, hijrah tadi, sekaligus mungkin saya ingin mengingatkan ma'asal muslimin, hadirkan keagungan bulan Muharram dalam dada kita. Karena para ulama hampir sepakat, jumhur ulama mengatakan bahwasanya afdhalus syuhur ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Ya, bulan yang paling agung setelah Ramadan bulan Muharram. Ya, sebagaimana hadis dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, kata Nabi afdhalus syuhur ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Bulan yang paling agung setelah Ramadan yaitu bulan Allah, namanya Muharram. Allahu akbar. Dan bulan Muharram ini juga salah satu bulan yang diistimewakan. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 36 disebut dengan bulan-bulan haram. Ya, Allah katakan inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bahwasanya hitungan bulan itu dalam satu tahun yaitu ada 12, kata Allah. Minha, dari 12 itu arba'atun, ada 4 hurum, bulan-bulan haram. Diterjemahkan oleh Nabi dalam Sahih Bukhari, ya, dalam hadis bahwasanya bulan haram tersebut kata Nabi 3 berturut-turut. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, ini adalah bulan yang terakhir. Dan yang satu yaitu misah terpencar yaitu Rajab. Ya, yang satu adalah bulan Rajab. Jadi 4 itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Maka ini di bulan-bulan haram. Kalau di sana ada teritorial namanya tanah haram. Kalau di sana ada teritorial namanya tanah haram. Dan tidak ada tanah haram di dunia kecuali 2, Makkah dan Madinah. Siapa yang enggak semangat ke sana? Ya, ibadah di sana gimana Pak Lukman? Di kota Makkah ibadah sekali sholat berapa? 100.000 kali lipat. Ya, di Madinah 1000 kali lipat. Kenapa? Karena ibadahnya di tanah haram. Maka ma'asal muslimin, ya bedanya itu tanah, ini bulan. Ini waktu, itu teritorial, ini zaman. Ya, bahkan lebih hebat lagi yang menentukan tanah haram dan Makkah dan Madinah itu hadis. Yang menentukan bulan-bulan ini bulan haram, Allah langsung pengumumannya dari langit, di atas langit sana. Oleh karena itu ma'asal muslimin, hadirkan keagungan bulan ini, ya khususnya bulan Muharram. Kata para ulama, dahulu para ulama bersungguh-sungguh ibadah di bulan Muharram sehingga nilai ibadah apapun, sholatnya, puasanya, zakatnya, infaknya, membaca Qur'annya, zikirnya dan seterusnya, memiliki keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dan juga dosanya tinggalkan. Ya, menggibah orang di bulan Muharram lebih dahsyat daripada di bulan yang lain. Ya, mencaci, memaki, durhaka dengan orang tua, ya, bermaksiat-maksiat yang lain, lebih dahsyat lagi dosanya, hati-hati. Kemudian yang kedua itu secara umum, tingkatkan etos ibadah di bulan Muharram dan ya stop, ya,
yaitu perbuatan maksiat di bulan Muharram, karena kata Allah fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan itu. Padahal dolim di kapanpun tidak boleh ya, tapi secara khusus jangan kalian dolim di bulan-bulan itu. Ya, oleh karena itu dahulu Pak, orang-orang Quraisy kalau sudah masuk bulan-bulan haram, mereka masukkan pedang ke sarungnya, tidak ada peperangan. Bahkan tidak ada yang berani minum khamar, tidak ada yang berani berzina, tidak ada yang berani bermaksiat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sekedar mengingatkan kembali bahwa alhamdulillah esok hari secara khusus ya, secara umum di bulan ini ada ibadah agung yaitu memperbanyak saum. Kata Nabi, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. The best of saum, saum terbaik di bulan setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram ini, Pak. Maka silahkan perbanyak puasa di bulan ini sekemampuan kita. Ya, terkhusus besok. Jangan lupa besok tanggal 9. Setelah 9 namanya 10. 10 dalam bulan ini disebut 10 Asyura. Ya, 10 yaitu bulan Muharram namanya hari Asyura. Jangan lupa ya. Kata Nabi SAW, saumu Asyura. Puasa Asyura ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah an yukaffira sana allati qabla, bisa menghapuskan setahun yang lalu. Masya Allah. Ayo Pak, jangan terlewat Pak ya. Hari apa tuh? Hari Sabtu. Ya. Yaitu kata Nabi puasa Asyura aku berharap setahun menghapus dosa yang lalu. Menghapus dosa setahun yang lalu. Hanya saja puasa Asyura ini sebagaimana kita ketahui juga puasa agama yang lain. Khususnya Yahudi. Karena kata Nabi ketika Ibnu Abbas ketika Nabi datang ke kota Madinah, faru'al yahudu tasumu yauma Asyura. Nabi melihat orang Yahudi puasa di hari Asyura. Faqala, maka Nabi nanya, ayu yaumin hadza? Aduh, hari apa nih? Hari apa ini kok kalian pada berpuasa? Hai Yahudi, hari apa ini? Kata mereka, qalu, maka orang Yahudi mengatakan hadza yaumun shalih. Ini hari baik. Loh kok bisa? Ya, hadza yaumun najallahu fihi Musa min aduwihim. Di mana di hari ini tepat di 10 Muharram Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Jadi cerita tenggelam Firaun itu hari Asyura, Pak. Dan cerita nyebrangnya Musa bersama Bani Israel dari kaum Kipti. Kipti itu Kipti itu orang Mesir ya. Kalau Musa kan sebetulnya pendatang, mereka aslinya dari Palestina, Bani Israel, dari Syam. Akhirnya dikejar oleh Firaun, nyebrang di Laut Merah antara Mesir dan ke Palestina, selamat Nabi Musa di hari tanggal 10 tersebut. Maka kata mereka, akhirnya Nabi Musa berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah, ya kepada Allah SWT. Ketika mendengar cerita tersebut, maka Nabi mengatakan kepada orang Yahudi, ya fa'ana ahaqqu bi Musa minkum. Kalau begitu aku lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian. Kalian tuh cuma ngibul saja ngikutin muka. Siapa yang mengatakan bahwasanya Allah punya anak? Mereka mengatakan Uzair anak Allah, orang Yahudi. Sebagaimana orang Kristen mengatakan Isa anak Allah. Aku yang berhak mengikuti Musa. Akhirnya Nabi pun berpuasa. Bahkan di awal Islam, sebelum datang Ramadan, Asyura itu puasa wajib, Pak. Dalam fikih Islam, Asyura itu puasa wajib sebelum datang itu kewajiban Ramadan. Lalu maaf sedikit saya keluar ya dari tema, sedikit saja mengingatkan karena ini penting. Lalu kata para sahabat bertanya, Ibnu Abbas bertanya, ya Rasulullah, inha yaumun tasumu, lihat bukankah Asyura Yahudi juga puasa? Mosok kita podo-podo wae gitu. Mosok kita sama-sama Yahudi? Inilah pendidikan Pak. Pendidikan sahabat dididik memang nggak suka sama-sama Yahudi ya. Nggak suka nyamain mereka. Mereka kan dolin wala magdubi wala dolin. Ya, mereka orang yang dimurkai dan sesat kata Allah dalam surat Al-Fatihah. Para sahabat bertanya, Rasulullah, masa kita ikut-ikutan puasa Yahudi? Rasulullah, apakah sama kita dengan mereka? Maka kata Nabi, la in istul mukbil, kalau aku tahun depan masih hidup, la asuman natasi, aku akan puasa mulai tanggal 9-nya. Jadi dalam syariat kita, ya berarti kapan? Besok. Hari ini puasa nggak nih? Puasa Kemis. Ya, hari ini puasa Kemis berarti besok puasa Tasu'a namanya. Jangan lupa. Ya, untuk menyelisih Yahudi jangan sampai Asyura saja. Tasu'a yaitu tanggal 9, ya tanggal hari Jumat berarti nanti Asyuranya tanggal 10. Masya Allah. Dan kalau mau lanjut silahkan. Tanggal 11-nya juga ada sunnah dan tanggal 12-nya Senin, ya. Senin itu puasa Senin, Masya Allah tuh. Ya, Selasa, Rabu, Kamis, puasa hari-hari putih, Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Wah, kalau mau panjang hebat tuh. Ya, yang pasti secara umum,
ya puasa di bulan Muharram sangat utama di sisi Allah SWT. Dan kata Nabi, man shoma yauman fi sabilillah, siapa yang berpuasa sehari saja di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka 70 tahun. Taib, masyaallah muslimin, kembali kepada tema kita ya, bahwa merdeka ya. Nah, tapi tadi itu merdekanya dua, sudah benar merdeka belum gitu ya, dengan merdeka yang hakiki. Karena ada yang merdeka fata morgana. Ya, saya katakan Pak, merdeka hakiki itu satu merdeka zahir. Yang kedua merdeka batin. Saya ingin tanya Pak Lukman tapi jangan jawab, dan teman-teman juga yang saya ingin tanya tapi jangan jawab. Ada yang galau nggak sekarang? Pak Lukman lagi galau apa lagi tenang, damai, tidak gundah? Wallahi kalaupun antum harta berlimpah, ya, dan aman dan sebagainya, tapi kalau hati galau, maaf, Anda tidak merdeka. Harta berlimpah dikejar-kejar KPK, gimana coba Pak Lukman, enak nggak? Wah, nggak enak, nggak merdeka dia. Karena kemerdekaan hakiki juga, sekali lagi, bukan hanya kemerdekaan zahir. Ya, tapi di sini nih, Pak Lukman sering dengar mungkin sakitnya di mana Pak? Sakitnya tuh di sini katanya. Ya, maka bahagia pun di sini. Makanya konsep merdeka, konsep bahagia harus benar dulu. Bahagia itu di mana? Ya, betapa banyak orang yang hartanya, masya Allah, hartanya berlipat, hartanya berlipat, mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat, istrinya berapa Pak Lukman? Harta berlipat, mobil mengkilat, rumah bertingkat, istri satu ya. Baik, iya. Tapi dia galau, stres, bahkan dia bunuh diri. Tidak sedikit kaya bunuh diri. Ganteng, cantik, artis bunuh diri Pak matinya. Merdeka nggak merdeka Pak? Galau Pak, gundah gulana Pak. Tidak dapat kelepak-kelipak tidur jam 2 masih belum bisa tidur Pak. Minum pel tidur 10 baru bisa tidur dia. Berarti dia tidak merdeka di sini nih. Tuma'ninatun nafsi wan syir. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menerjemahkan kalimat merdeka atau kalimat bahagia itu, karena merdeka itu identiknya bahagia Pak. Tidak terkukung, tidak terkukung, tidak terbatasi. Maka merdeka, maka bahagia itu tuma'ninatun nafsi, lapangnya, tenangnya jiwa, lapangnya dada. Tenangnya jiwa dan lapangnya dada, masya Allah ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, bahwasanya ya progres merdeka kita apakah hanya di dunia? Bodoh Pak. Berapa tahun sih Pak Lukman hidup dengan teman-teman nih? Apalagi ini di zaman sekarang musim corona. Ya, di zaman Nabi nggak ada orang jatuh dari pesawat, benar nggak? Di zaman Nabi nggak ada ketabrak kereta, paling ketabrak onta. Ya, di zaman Nabi nggak ada yang kesetrum Pak. Di zaman ini ya Allah, urat diasemin, gula didarahin, benar nggak? Darah digulain, benar nggak? Penyakit banyak banget sebab kematian, ya Allah, mati lagi, mati lagi. Umur umatku antara 60-70 saja kata Nabi. Umur umatku enggak. Yang sedikit sekali yang lewati itu, Nabi aja enggak nyampe 70. Luar biasa. Pak Lukman kayaknya 50-an nih. Tinggal ngitung aja Pak. Ya, semua kita kulun sendaikatul maut. Lalu apakah kematian itu akhir kehidupan? Salah. Kematian itu awal kehidupan. Walal akhiratu khairun wa abqa. Negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna daral akhirata liyal hayawan. Maka negeri akhirat itu adalah negeri, itulah kehidupan yang sebenarnya. Ya Allah Pak. Siapa yang tidak beriman ada alam barzah, alam kubur, maka keluar dia dari masjid Allah. Maksudnya dia bukan muslim lagi. Siapa yang tidak beriman adanya hari kiamat dan kehidupan-kehidupan setelah kiamat, ada penghisaban, diadili kita. Diberikan buku catatan, semua tercatat. Ditimbang amalan kita, faman sakulat, faman khaffat. Kemudian juga subhanallah, yaitu nanti digiring kita menuju padang mahsyar, lalu kita digiring untuk melewati jembatan. Kata Nabi kata Allah dalam surat Maryam, wa iminkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun kecuali kalian harus melewati jembatan itu, yaitu sirat yang dibentangkan antara padang mahsyar dengan surga. Mustahil bisa masuk surga kecuali harus melewati jembatan itu. Jembatan yang kata Nabi lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang.
Sirat, dan di bawahnya neraka jahanam, dan ada kail-kail yang, dan nanti ada surga dan neraka. Maka orang yang berbahagia akan digiring ke surga, orang yang celaka digiring ke neraka. Dan siapa yang mampu menghadapi, yaitu api neraka yang kata Nabi panasnya dilipat gandakan 70 kali lipat. La ilaha illallah. Dan ini bukan cerita fiktif yang tidak beriman. Wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin dengan hari-hari. La tarawunnal jahim. Kalian akan melihat neraka. La tus'alunna yawma idin anin na'im. Akan ditanya semua perbuatan dan nikmat-nikmat kalian. Tuh. Di dunia gagah, Pak. Tapi di akhirat digencet sama malaikat, gak merdeka itu, Pak. Ya, maka dua hal ini. Oleh karenanya, ma'asyarul muslimin kamallah, saya ingin membawakan pertama sebuah hadis. Ya, yang hadis ini luar biasa. Menampakkan kepada kita kemerdekaan dohir. Tapi luar biasa kalau dapat hadis ini, Pak. Dan insya Allah Anda sudah dapat nih kita. Yuk, apa hadisnya? Hadis dalam Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Dihasankan oleh para ulama hadisnya. Apa kata Nabi SAW? Man asbaha minkum. Siapa yang kalian masuk ke pagi hari di hari ini. Sekali lagi, siapa di antara kalian yang masuk ke pagi hari di hari ini? Semuanya kita masuk ya, alhamdulillah. Karena kita masih panjang umur. Alhamdulillah. Aminan fi sirbi. Satu. Pertama kata Nabi siapa? Siapa yang masuk ke pagi hari di hari ini? Yang kedua, aminan fi sirbihi, dalam keadaan aman. Aman. Aman di mana? Fi sirbihi. Sirbi itu pada jiwanya, pada keluarganya, dan pada masyarakatnya, di lingkungannya. Gimana Pak? Ini Pak Lukman tinggal di mana sih? Pondok Gede, Ustaz. Oh, di Pondok Gede. Gimana Pak Lukman? Di rumah aman Pak? Nggak ada kapal piring Pak? Alhamdulillah Pak. Ya, gimana Pak? Di RT, di RW, di kelurahan aman? Alhamdulillah aman, Ustaz. Tidak ada perang, tidak ada demonstrasi, tidak ada saling. Alhamdulillah. Siapa yang di antara kalian kata Nabi masuk pagi hari dalam keadaan aman? Wa mu'afan fi jasadihi. Yang kedua, jasadnya sehat. Allahu Akbar. Kita doakan saudara-saudara kita yang Masya Allah kita dapat kabar masih ada yang ya terpapar COVID. Tapi alhamdulillah ya semuanya adalah dengan izin dan unsi dari Allah SWT. Tapi insya Allah keumuman kata Nabi kalian dalam keadaan sehat. Yang kedua. Yang ketiga yaitu wa indahu qutu yaumihi. Dan dia pun masih memiliki bekal untuk hari itu. Saya kira kalau Pak Lukman dan rekan-rekan bekalnya bukan untuk hari itu saja. Berasnya masih sekarung kayaknya ya. Hah? Di ATM ada berapa Pak? Oh tapi diem-diem aja kalau itu. Bekalnya masih 7 turunan kayaknya. Kata Nabi minimal. Ente masih punya bekal di hari itu. Masih ada Pak? Beras 1 liter. Ya ikan ya 1/4 kilo. Masih ada. Masih ada Pak. Tadi pagi masih makan uduk Pak Lukman ya. Alhamdulillah masih ada. Maka siapa yang mendapatkan ini, kata Nabi, faqad hizatid dunya bi asriha. Maka seakan-akan dunia, ya, yaitu dia dapatkan. Maka dunia dia dapatkan. Keindahan dunia, kenikmatan dunia. Sekali lagi, maka di sini Pak ada 4 nikmat Pak. Dari hadis yang pendek ini ada 4 nikmat. 1, nikmat panjang umur. Man asbah, siapa yang masuk pagi di waktu ini? Berarti belum mati dong. Iya, tadi masih bilang alhamdulillah di ahyana. Aduh, ya. Segala puji Allah yang masih menghidupkan kami. Oke. 1 panjang umur, alhamdulillah, Pak. Karena panjang umur ini atau kita sebutkan dulu. Yang kedua nikmatnya apa? Yaitu aman. Masya Allah, aman nikmat, Pak. Panjang umur nggak aman, perang terus, aduh, nggak jelas ya. Yang kedua aman, lalu tidak sehat lah. Nikmat yang ketiga dalam hadis ini sehat. Mu'afan fi jasadi, sehat badannya. Alhamdulillah. Ini nikmat besar. Ya, jangan sakit mata, sakit gigi aja susah gitu. Ya tadi balik ya. Gitu. Terkena tusuk aja sakit kita, nggak nyaman kita. Apalagi naudzubillah, semoga semuanya dijaga dari terpapar Covid insyaallah. Nah, yang ketiga apa Pak? Yang ketiga yaitu indah hukutu, ya masih ada rizki.
Allah, masih ada rizki. Ya, saya bilang tadi, saya yakin teman-teman di Indrestan lintas harta. Di lintas harta ini saya yakin ya di ATM-nya ada lah masih minimal 500.000 ada gitu, buat beli beras bulan ini. Nah, maka subhanallah ini nikmat-nikmat Pak. Dan ini merdeka secara zahir. Merdeka secara zahir. Pertama tadi panjang umur, panjang umur itu nikmat Pak, disyukuri. Alhamdulillah, saya yakin semuanya pengen panjang umur. Ya, mau nggak pendek umur? Nggak mau semuanya. Makanya Pak, ma'asyarul muslimin, nanti umur ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Kata Nabi SAW, seseorang tidak akan bisa bergerak di hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya dipakai apa. Dan masa mudanya dipakai apa. Umur itu nikmat Pak. Iyalah. Anda gimana bisa sholat nggak ada umur, benar nggak? Kebaikan dunia dan akhirat tidak akan didapatkan kecuali dengan umur Anda. Makanya umur itu nikmat. Makanya betapa banyak Allah bersumpah dengan umur. Ya, demi waktu duha, demi waktu pagi, wasyamsi wadduhaha, wal-laili, demi waktu malam, bahkan wal asri, nanti akan kita jelaskan itu. Demi waktu, demi umur kalian. Panjang umur, alhamdulillah, semoga panjang umur. Ya. Tapi bagaimana kita mengisi panjang, nanti kita akan jelaskan. Yang kedua, ma'asyarul muslimin, yaitu aman. Aman itu nikmat, Masya Allah. Ada yang hafal surat Al-Quraisy? Surat Al-Quraisy gimana? Kata Allah, li'ilafi Quraisy. Kan? Kebiasaan orang Quraisy, ilafihim rihlatas syita'i was-saif, yaitu mereka melakukan perjalanan dagang dengan ke Yaman dan ke Syam di musim dingin dan di musim panas. Musim dingin mereka ke Yaman, musim panas mereka ke Syam. Ila fihim rihlatas syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah pemilik rumah ini. Siapa dia? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Terima kasihlah kepada pemilik rumah ini, sembahlah dia. Kenapa? Karena dia telah memberikan at'amahum min ju', rasa kenyang dari lapar, kalian tidak lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kepada kalian. Nikmat aman. Makanya doa Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah 126, apa katanya? Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri aman. Ya, warzuqhum minas samarat, dan berikanlah buah-buahan, rizki dan buah-buahan. Masya Allah. Maka sampai Allah bersumpah, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Inilah negeri yang aman. Tuh. Damai, aman. Aman itu nikmat. Ya, kemudian ma'asyarul muslimin, nikmat yang ketiga rizki. Ya, siapa sih yang nikmat sehat. Siapa yang tidak suka sehat? Masya Allah, kita ingin sehat. Ya, oleh karena sakit sedikit kita berusaha untuk bagaimana kita sehat. Karena sehat itu nikmat. Ya, walaupun banyak yang lupa. Kata Nabi ada 2 nikmat orang banyak lalai. Apa tuh Pak? Nikmatani, kata Nabi, 2 nikmat orang banyak lalai, magbunun fi makasimin nas, yaitu apa? As-sihhatu wal faragh, waktu sehat dan waktu kosong. Ketika sehat, lagi sakit, aduh nanti aku pengen lagi sehat, dia lupa lagi dia. Ketika dia sempit, dia ingin bagaimana beramal, tapi ketika luas dia lupa lagi. Maka ma'asyarul muslimin, kemudian nikmat rizki, Allahu Akbar. Ya, siapa yang tidak ingin rizkinya luas? Alhamdulillah. Dari harta, alhamdulillah punya kedudukan, punya istri, punya kendaraan, dan seterusnya. Masya Allah, itu kan tabiat manusia. Dan alhamdulillah, insya Allah, Allah tidak akan mendolimi kita. Kita akan terus diberikan rizkinya, dan nikmat rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ma'asyarul muslimin, ini merdeka zahir. Yang tidak khusus hanya orang yang beriman, Pak. Punten, kira-kira Donald Trump dapat nggak nih nikmat yang tadi? Ya, gitu. Orang-orang kafir, negeri-negeri kafir dapat kok. Dapat juga mereka. Panjang umur sebagian mereka. Ya, aman, ya. Masya Allah, bahkan mungkin negaranya lebih kaya lagi dari kita, ya. Bahkan ya tadi mereka sehat, mereka lebih bugar daripada kita, lebih terjaga. Berarti ini bukan nikmat khusus. Ya, nikmat khusus bukan nikmat khusus. Walaupun alhamdulillah, semoga kita doakan negeri kita yang menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, negeri yang
Al-baladul amin. Bolehlah doa Nabi Ibrahim antum panjatkan di Indonesia. Ya, dalam surat apa tadi? Surat Al-Baqarah ayat 126. Allah katakan, Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah ini negeri yang aman. Warzuk ahlahu minas samarat. Berikanlah kepada penduduknya buah-buahan, biji-bijian. Masya Allah. Makanya kalau antum, saya yakin Pak Lukman sudah pernah ke Mekah lah. Cari jengkol ada Pak di Mekah Pak. Bahkan minuman favoritnya mangga. Saya pernah tinggal di sana 4 tahun waktu S1 dulu. Ya, minuman favoritnya mangga. Bayangkan coba, pohon mangga nggak ada. Luar biasa ya. Maka subhanallah, segala buah-buahan ada. Ya, iyalah, doakan untuk negeri kita ini merdeka yang hakiki. Tapi masyaallah muslimin rahimakumullah. Tapi sekali lagi, semoga nikmat itu menetap pada kita. Masya Allah, panjang umur, Masya Allah, rizkinya luas, sehat badannya, kemudian damai, aman, tidak ada sengketa, tidak ada gontok-gontokan, tidak ada saling berperang. Ya Allah, makanya Pak, Islam itu, Pak, Islam, jamaah sekalian, memupuk ya keadaan seperti itu. Makanya kalau kita lihat seorang Muslim ya jenggotan mungkin kayak saya ya, istrinya bercadar gitu. Tapi kok bawa bom kemana-mana, bom ini, bom itu, tembak ini bukan Islam itu. Itu bukan, itu mereka ya inginnya mencucurkan darah, inginnya berperang, berpecah belah. La ilaha illallah. Ya, andai kata betul-betul Pancasila tegak di negeri kita, insya Allah sebetulnya ya luar biasa itu. Butir-butir itu ketuhanan yang Maha Esa. Dan seterusnya, persatuan Indonesia, ya keadilan dan seterusnya. Hanya saja kadang-kadang cuma tulisan saja. Gitu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya di akhir perjumpaan kita, saya ingin mengajak kepada semuanya, bagaimana menjadi merdeka yang hakiki. Hakiki, damai, tenang, tidak galau. Rizki luas, senyum. Bersyukur. Rizki sempit pun semakin senyum. Dalam keadaan sehat senyum. Tatkala sakit pun dia pun tersenyum. Menakjubkan kata Nabi, perkara orang yang beriman itu ketika senang dia bersyukur, ketika dia sehat, ketika dia ada musibah dari Allah, dia bersabar, tidak stres. Tidak galau. Kenapa? Karena di sini surganya, Pak. Makanya Pak ya, kata Ibnu Taimiyah, bahwasanya di dunia itu ada surga. Inna fid dunya jannah, kata Ibnu Taimiyah. Bahwasanya di surga itu ada surga. Di dunia itu ada surga. Man lam yadkhulha, siapa yang tidak memasukinya di dunia sulit masuk di akhirat. Apa itu? Ala wahyal qalbu, yaitu hatinya. Di sini nih Pak surganya Pak. Ente galaunya, ente gundah gulana gitu. Ya, tidak galau, tidak gundah gulana, tidak kacau beliau, tidak stres. Saya bilang tadi, ya Pak maaf ya, saya belum lama dapat telepon dari seorang wanita, saya tahu dia orang kaya, punya mobil, suaminya Masya Allah. Dia telepon dalam keadaan nangis, dia bilang, Ustadz saya sudah pegang pisau mau mengiris nadi tangannya. Kurang apa? Dia cantik Pak, dia kaya Pak. Dia punya Masya Allah mobil, punya harta, punya rumah Pak. Terus ada lagi pemuda datang ke sini. Saya di pondok namanya Riyadus Shalihin di Pandeglang. Ya, ada pemuda datang ke saya tahu dia itu pengusaha besar miliaran. Tiba-tiba datang ke sini ke pondok. Sambil wajahnya tidak nikmat dilihat. Lalu saya bilang, Bang, kenapa Bang? Kok nggak biasanya Anda nggak ceria kayak gini? Iya Ustaz, saya mau terus terang, ada apa? Saya bilang. Ya maaf Ustaz, saya sudah 3 tahun gak bisa tidur Ustaz. Allah. 3 tahun gak bisa tidur malam. Kelepak-kelipak, jam 2, jam 3 orang sudah ngerek, dia masih belum bisa minum obat tidur. Badan segede apa itu? Badannya besar. Karena tiap malam makan itu, obat tidur itu. Kira-kira bahagia tidak? Tidak bahagia. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya. Oleh karena itu jangan mengira, apalagi orang-orang yang di sana, yang di luar agama kita. Walaupun Masya Allah, memiliki segala keluasan dan kekuatan. Jujur, bahwasanya mereka galau dalam kehidupan mereka. Maaf ya, sekarang ini banyak orang yang tidak jujur Pak Lukman. Senyum tapi hatinya sebetulnya pengen dia tusuk. Terus terang saja. Cek orang Sunda mas, seri koneng cina. Ya, naik naik turun mobil mewah, dasi diantar kemana-kemana. Jujur saja Anda tidak tenang.
Banyak itu Pak, apalagi dikejar-kejar KPK, lebih gak tenang lagi dia. Ya kan? Iya, senyum. Ya sebaliknya ada orang, ya Allah Pak, makannya cuma pecek jengkol Pak. Ya, rumahnya gubuk di ujung Banten sana, di ujung Kulon sana. Tapi Masya Allah, naruh kepala di batu langsung ngorok Pak Lukman. Gitu. Naruh kepala di batu langsung ngorok. Yang ini di AC empuk nggak ngorok-ngorok Pak. Galau dia Pak, nggak merdeka. Dan tadi itu, ya tidak ada ketenangan. Oke, oleh karenanya saya tutup bagaimana supaya merdeka. Walaupun waktu kita ya terbatas, saya ingin mengantarkan sebuah surat yang saya yakin semuanya Anda hafal. Tidak mungkin tidak hafal. Surat yang kata Imam Syafi'i, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kata Imam Syafi'i, andai kata Allah tidak menurunkan surat untuk tips kebahagiaan, kemerdekaan, kelapangan, keindahan dunia dan akhirat bagi seorang hamba, kecuali surat ini saya cukup. Andai kata Allah tidak menurunkan surat yang isinya tips bagaimana kita bahagia, merdeka hakiki dan merdeka abadi sampai bertemu dengan Allah, kecuali surat ini saya cukup. Surat apa tuh? Surat surat yang dimana Allah bersumpah dengan umur Anda dalam kehidupan dunia ini yang Anda arungi. Kata Allah, wal asr, demi umur kalian, demi masa hidup kalian, demi zaman kalian, demi waktu kalian. Karena kita ini nggak mungkin hidup tanpa masa, tanpa waktu. Kenapa Pak Lukman masih hidup? Karena masih ada waktunya, ya kan? Kalau idza mata ibnu Adam, kalau sudah wafat selesai Pak, ya sudah tidak lagi ada kita bisa melakukan apa-apa. Maka Allah bersumpah, ya. Terkadang Allah bersumpah tadi dengan siang, dengan malam, wal fajri, dengan waktu subuh. Ini dirapel sama Allah, wal asr, demi masa, demi umur, demi waktu, demi zaman, demi kehidupan kalian. Lalu nggak enak Pak awal ayatnya Pak. Kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia, terjemahannya seluruh manusia Pak. Alnya kalau belajar bahasa namanya al-istighraq. Al yang menunjukkan segala manusia semua. Innal insan, seluruh manusia dalam keadaan merugi. Rugi berarti tidak beruntung Pak. Tidak merdeka Pak. Berarti ya tidak rugi lah. Silakan terjemahkan makna rugi oleh Anda. Dan yang mengatakan rugi Allah. Dan ruginya bukan hanya di dunia. Mending cuma rugi di dunia. Kalau di akhirat bahagia, it's okay. Tidak masalah terkadang. Tapi kata para khasira dunya wal akhirah, yang terjadi kerugian dunia dan akhirat. Seluruh manusia, naam, dalam ayat ini. Oleh karena ini kebanyakan manusia rugi. Tapi alhamdulillah setelah itu masih ada kalimat illa. Illa itu artinya pengecualian. Illa. Kecuali. Siapa yang dikecualikan? Ma'asal muslimin rahimakumullah. Naam. Yang memiliki 4 kriteria pada diri seorang hamba tersebut, maka dia akan melesat dari kerugian, dia akan naik derajatnya, dan dia akan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia dunia dan akhirat. Siapa mereka? 1, illal ladzina amanu. 1 tuh Pak, kecuali orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Ada kekuatan iman di dadanya. Apa makna iman itu? 1, iman itu maknanya mengakui adanya Allah. 2, iman itu maknanya bahwasanya mengakui dan berikrar tidak ada yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah, batu kek, api kek, gunung kek, jin tomang kek, jin iprit kek, apa, tidak ada yang berhak disembah. Nabi, malaikat, semuanya makhluk yang merajainya Rabbul Alamin. Allah, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Alam itu apa? Saya ingin tanya Pak Lukman. Alam itu apa Pak Lukman? Dan teman-teman silahkan, saya pengen jawab. Alam itu terjemahnya ringkas, selain Allah itu alam. Segala sesuatu selain Allah alam yang diatur setelah diciptakan dan dimiliki.
maka tidak menyembah kecuali yang mengaturnya, yang menciptakannya. Lillahi mulkus samawati wal ar, yang memiliki langit dan bumi Allah. Kemudian masuk di antara makna iman, ya, adalah kekuatan cinta. Makanya kita tidak boleh mendahului cinta kita, hawa nafsu kita, cinta nenek moyang, cinta ya keluarga, mendahului cintanya Allah. Sehingga dia bergegas, semangat, sami'na wa ata'na, siap gerak. Saking cintanya dia bilang siap gerak, sami'na wa ata'na, apapun perintahnya. Kemudian iman yang membuat dia sangat takut. Karena dia tahu Allah punya azab, Allah punya ancaman, Allah punya azab dunia dan Allah punya neraka. Sehingga dia begitu takut dari perkara-perkara yang mengundang azab baginya, yaitu seluruh maksiat dan larangan Allah. Kemudian iman yang membuat dia semakin tawakal. Dia yakin, Pak, Bu, Anda tuh sakit karena Allah bikin Anda sakit. Anda tuh sehat kalau Allah yang menyehatkan. Anda tuh kaya, siapa yang bikin Anda kaya? Anda pun punya istri, siapa yang bikin Anda punya istri? Anda bisa kerja, siapa yang Anda bikin? Allahumma antas salam wa minkas salam. Semuanya kata Allah miskin, Pak. Kata Allah mati ente. Kata Allah sakit ente. Enggak bisa, di luar tidak mungkin. Maka kita tawakal, serahkan urusan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah yang maha gagah, yang maha kuat, yang maha kaya, yang maha segala-galanya, Allah akan cukupi. Kadang-kadang kita ini bukan kurang rezeki, kurang tawakal. Gitu kan? Nah itu iman, Pak. Pupuk iman itu. Dan jangan ada yang melakukan, dan jangan melakukan pembatalnya. Pembatal iman ada 3. 1, kufur. Kafir, kekafiran. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, syirik, menyekutukan Allah. Ya Allah, ya. Ini malah nyembah batu. Malah menyembah pohon. Tawakalnya sama apa? Sama api, sama air, sama jimat di kantongnya nih. Sama wafat. Sama dukun, paranormal yang nggak pernah normal. Awas. Ya, tawakalnya kepada apa? Kepada gugusan bintang. Oh, pantas kaya, bintangnya Leo. Naudzubillah. Awas, hati-hati. Ya, maka syirik menyekutukan Allah. Jangan sampai nyembelih buat Nyi Roro Kidul. Itu jin. Tidak boleh kita nyembelih kecuali untuk Allah. Fashalli li rabbika wanhar. Salat dan nyembelihlah hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salat dan sesembelihanku, bahkan seluruh hiruk pikuk kehidupanku hanya untuk Allah. Allah. Ya. Kemudian masuk muslimin munafik, nifak. Jangan sampai kita ada kemunafikan, na'udzubillah, kebencian di hati kita dalam Islam, kebencian dengan Allah, kebencian dengan syariat Allah, kebencian dengan agama Allah. Lah, bersih. Betul-betul. Ya, I love Islam. Islam is the best of my religion. Ya, ma'asyal muslimin kamallah. Yang kedua, Anda ingin bahagia, Anda ingin merdeka, ayo kita hijrah. Aji mumpung nih, Pak. Karena hijrah yang sebenarnya sekarang ini hijrah tempat mau kemana antum? Ya yang benar, yang lebih banyak sekarang walaupun tetap ada hijrah tempat dalam kondisi tertentu, tapi yang sebenarnya hijrah amal. Dari tidak beriman menuju iman. Dari syirik menuju tauhid. Dari tawakal kepada dukun, tawakal kepada jin, tawakal kepada jimat yang dia pakai. Tawakal kepada Allah. Naam, yang kedua, Pak, wa amilus shalihat, senantiasa beramal saleh. Masya Allah. Demi Allah, hamba yang beriman, hamba-hamba Allah akan mendapatkan ketenangan yang hakiki. Semakin dekat dengan Allah akan semakin tenang. Karena kita mendekat dengan pemilik hati. Ya, makanya ma'asyal muslimin, lihat, saya ingin sebutkan satu ayat saja karena waktu kita. Cek surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl ayat 97. Kalau katakan man amila salihan, barang siapa yang senantiasa beramal saleh, min dzakarin au unsa, baik dia laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'minun, setelah dia pun sebelumnya beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami berikan dia kehidupan yang indah. Hayatan thayyibah. Kehidupan yang indah di dunia, wala najziyannahum, akan kami balas ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan lebih hebat lagi nanti di akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Gayung bersambung, Pak. Ya, maka ma'asyar muslimin, ayo jangan cari kenikmatan itu dengan bermaksiat, Pak. Fata morgana, Pak.
Kenikmatan itu dengan sujud kepada Allah, dengan rukuk kepada Allah. Kenikmatan itu dengan membayar zakat, berinfak. Kenikmatan itu dengan memperbanyak saum, salat malam, tutup aurat kita dengan rapatnya, itu nikmat. Jangan kira orang-orang yang bergelimang dengan harta, minum ini, minum itu, ya judi sana, judi sini, bisnis ini, bisnis itu tanpa mengindahkan riba atau tidak riba. Korupsi sana, korupsi sana. Bahkan dia tinggalkan perintah Allah. Jangan kira hidup mereka akan bahagia. Demi Allah, walaupun bahagia, bahagia zahirnya, hatinya kacau beliau. Demi Allah, banyak saya bilang tadi, banyak orang hari ini seri koneng, cek orang Sundanya. Yaitu gak jujur dia senyumnya. Hatinya sedang kacau. Karena dia jauh dari Allah. Ya, nah maka beramal soleh. Qad aflahal mu'min. Lihat, cek surat Al-Mu'minun di awal. Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang yang beriman itu. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Mereka yang khusyuk kalau salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan lagu yang tidak bermanfaat apalagi maksiat. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Mereka yang senantiasa membayar infak dan zakat. Walladzina hum li furujihim hafidun. Mereka yang senantiasa menjaga kemaluan mereka. Mereka yang menjaga amanah mereka. Mereka menepati janji mereka. Menjaga sholat mereka. Masya Allah, Pak. Walaupun memang setan gak suka antum nih jadi orang beriman, Pak. Nafsu gak suka antum untuk menjadi orang beriman. Perang di sini. Siapa yang menang melawan setan dan hawa nafsu, eksternalnya setan, internalnya hawa nafsu, maka antum akan bahagia. Pak, tingkatkan yang wajib, lalu setelah itu yang sunnah usahakan juga tambah. Jauhi yang haram, kalau kemudian yang makruh tinggalkan. Lalu syiar kita setiap apapun perintah dan larangan Allah, apa syiarnya? Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Baik, sedikit lagi. Kemudian Pak Ma'asyur muslimin yang ketiga. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqq. Yaitu kita saling menasihati. Kita ini kan manusia, Pak. Manusia itu insan. Insan itu dari kata nasia. Ada hubungannya dengan nasia yansa. Pelupa, Pak. Hukum asal manusia jahil, sudah jahil berilmu, lalu berilmu pun lupa juga. Jadi Pak, orang melakukan maksiat itu karena dua. Ima dia jahil, gak tahu kalau itu maksiat, bodoh. Ima dia lupa. Maaf ya, ada orang maksiat, dia tahu itu haram, tapi dia lupa. Maka butuh apa? Tawasaw bil haq, saling menasihati, dakwah. Makanya Masya Allah Pak, adinu nasihat, agama kita dibangun di atas nasihat. Ya, seperti ini adalah dalam bentuk tawasaw bil haq, saling menasihati. Jangan biarkan Pak. Ya, kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran, bila ada melihat kalian kemungkaran, rubah dengan apanya? Tangannya. Kalau belum mampu nih, buat dengan lisannya. Kalau mampu dengan minimal dengan hatinya. Nasihati saudara kita dengan lemah lembut. Dari mulai keluarga kita, anak kita, istri kita, tetangga kita, kerabat kita, bahkan pemerintah kita wajib nasihati dengan cara yang baik. Ya, itu saling menasihati. Kan agama kita agama bersih hati, sehingga kita menasihati saudara kita yang keluar dari batasan Allah SWT. Yang terakhir yaitu wa tawasaw bis sabr, agar Anda bahagia, tidak rugi, tidak innal insana lafi khusr, agar Anda yaitu merdeka dunia dan akhirat, yaitu Anda harus bersabar. Sabar itu apa sih, Pak? Kata Ali, sabar itu dalam jasad seperti kepala. Pak Lukman, kalau malam-malam ada tamu nggak ada kepalanya gimana Pak Lukman? Waduh. Tuh gitu. Nah kata Ali bin Abi Thalib, sabar itu seperti kepala dalam jasad. Gak mungkin Anda hidup. Minum aja nggak sabar keselak, Pak. Makan aja nggak sabar keselak. Iya. Nah, maka sabar ini luar biasa, Pak. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar, kata Allah. Sabar itu apa sih Ustadz? Sabar itu atas 3 perkara. 1. Sabar melaksanakan perintah Allah. Sabar. Karena perintah Allah itu tadi itu kadang ada yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, keinginan kita. Ya, bahkan setan pun menggoda kita untuk tidak melakukan perintah Allah. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Coba Pak Lukman, ayah aww gelisnya, ada wanita cantik gitu, pakaiannya can you see, you can see, kira-kira sabar nggak Pak Lukman? Sabar ngapain? Wah, sabar gak nundukkan pandangan, betapa banyak. Kemudian ada orang bawa koper bawa dolar 1 koper, sabar gak antum?
La ilaha illallah. Sabar meninggalkan maksiat. Sabar. Perih memang sakit. Karena hawa nafsu ini terus mendorong kita untuk maksiat. Setan senantiasa niupin kita agar bermaksiat. Sabar. Tundukkan hawa nafsu kita. Lawan setan agar kita tidak bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, sabar dengan takdir-takdir Allah. Yang ini sakit, yang ini Allah bahkan kematian, yang ini sekarang usahanya kolab, yang ini jatuh miskin, yang ini bla 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 dan seterusnya. Saya ingin tanya, siapa yang menentukan semuanya itu? Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah apapun yang mengena kita kecuali dengan izin Allah. Dan kita yakin Allah itu maha adil apa maha zalim? Maha adil. Allah itu maha rahim, Allah itu maha bijak, Allah itu maha sayang. Allah bahkan banyak berita acara di balik musibah kita, mengangkat derajat, memberikan pahala. Bahkan Allah bilang inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Sekarang ini kita musim Covid, ya Allah banyak yang teriak. Tapi orang yang beriman senantiasa yang merdeka, yang tidak galau, dia senyum karena dia yakin yang menentukan segalanya adalah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Adil, Maha Bijak, Maha Kaya, Maha Kuat, Maha bisa membolak-balik segala-galanya, dan dia berjanji di balik segala musibah ada yaitu kebaikan dan kebaikan. Bahkan Allah katakan inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Barakallahu fikum ma'asal muslimin. Itu barangkali ya sebagai solusi bagaimana kita menjadi merdeka yang hakiki, ya, merdeka dalam dan luar, luar dan dalam, ya. Yang kedua merdeka yang abadi. Kemudian berarti kita harus hijrah. Momen Muharram ini hayu kita hijrah. Dari tidak beriman kepada beriman. Dari tidak beramal saleh, yuk kita beramal saleh. Dari kita tidak mau mendengar kebenaran, ayo kita saling menasihati atas kebenaran. Dan dari kita tidak sabar dengan perintah Allah, tidak sabar dengan larangan Allah, tidak sabar dengan takdir-takdir Allah. Ayo kita perangi hawa nafsu kita agar kita bersabar, tundukkan hati kita. Insya Allah dengan itu Anda tidak masuk ke dalam ayat innal insana lafi khusr. Dan Anda ya, maaf ya, Indonesia ini kurang apa? Kurang SDM, kurang SDA, kurang surat wal asri itu aja Pak. Betul nggak Pak Lukman? Ya, Indonesia ini kurang surat wal asri Pak. Andai kata Indonesia ini wal asri, lalu 4 ini ditegakkan secara company dan individu. Demi Allah tunggu tanggal berkahnya. Walau anna ahlal qura, andai kata penduduk satu kampung, satu kota, satu negeri, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, apa yang terjadi? Lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Allahu akbar. Yuk kita ajak pemerintah kita, ajak rakyat kita, ajak anak buah kita, ajak keluarga kita untuk menegakkan surat wal asr ini. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan nyambung dengan apa yang antum maksud dari makna merdeka ya dengan Muharram. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz bisa kita telah dengan baik dan bisa kita amalkan, bisa untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi saya lihat jadi ada 2 nikmat yang sering dilupakan. Pertama adalah nikmat kesempatan, yang 2 nikmat kesehatan. Ini saya bagi 2 Ustadz. Nikmat kesempatan tadi Ustadz kadang yang termasuk nikmat kesempatan adalah panjang umur, aman itu kesempatan, dan kesehatan yang bisa makan, sehat dan sebagainya. Itu adalah 2 nikmat yang mungkin sering kita lupakan ya. Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini, tadkirah seperti ini, kita bisa bermuhasabah diri agar kita tidak melupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita review lagi bahwa di bulan Muharram ini memang banyak kejadian yang luar biasa ya. Salah satunya di tanggal 10 diciptakannya Nabi Adam, Nabi Isa dilahirkan, diangkat ke langit juga tanggal 10 Muharram gitu, kira-kira seperti itu. Dan yang mungkin buat muhasabah kita, saya akan bacakan salah satu ayat ya. Di surat Al-Hasyr, saya yakin orang juga sering baca Al-Hasyr ayat 18, biasanya udah baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa yang telah kita berbuat untuk hari esok.
Ya, mudah-mudahan momen Muharram itu hijrah ini bisa kita musabah agar kita mempersiapkan dirinya di tahun-tahun berikutnya akan lebih baik daripada tahun kemarin. Ya, baik, mari kita tutup kajian ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.